Nah, sahabat tani, beginilah cara saya dalam merawat pohon alpukat saya yang masih kecil, yaitu merontokkan daun untuk sinar matahari. Oke guys, sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Semoga di video ini bisa menambah ilmu dan semangat buat kalian. Terima kasih. Hai sahabat tani. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu dan pengalaman saya tentang perawatan pohon alpukat yang masih usia 9 bulan seperti punya saya ini, yaitu tentang pemeriksaan batang dan daun yang rutin dilakukan setiap 1 hingga setengah bulan sekali ya, dari gangguan hama, ulat, dan kutu kebul. Ikuti terus video dari saya dan simak terus. Semoga ilmu dari saya ini bermanfaat ya buat petani-petani untuk selalu merawat perkebunan kita dari gangguan dan serangan sesuatu yang tidak diinginkan. Ikuti terus video dari saya. Nah, sahabat tani, dalam merawat pohon alpukat yang masih kecil, dalam tahap pertumbuhan memang sedikit rumit ya, seperti merawat bayi ya. Kita harus sering melakukan pengontrolan pengecekan agar saat ada tanda-tanda gangguan hama dan penyakit bisa kita atasi sejak dini. Jadi, kalau sampai penyakit itu sudah menyebar, jadi kita nanti malah menyesal ya karena jarang yang terselamatkan gitu. Jadi kita harus sering melakukan pengecekan seperti ini untuk terus melihat bagaimana pertumbuhan dari pohon alpukat kita. Nah, ini di usia 9 bulan itu belum produksi, dia masih tahap pertumbuhan, jadi harus sering kita cek dan lakukan pengobatan secara rutinitas untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Seperti punya saya ini, per batang ya harus kita cek dari batang, daunnya, semuanya harus kita cek dan di-recheck terus untuk penanggulangan hama, ulat, khususnya ulat dan kutu kebul. Karena kedua hama ini sangat sulit ya dikendalikan kalau udah terlanjur menyebar di area tanaman alpukat kita. Oke teman-teman, nah di sini selain hama juga kami sangat kontrol terhadap gulma ya, terutama rumput-rumput liar seperti ini. Karena apa? Ini mengganggu nutrisi makanan yang akan diserap oleh alpukat kita. Jadi diserap oleh gulma gitu. Nah, buat teman-teman yang daun-daun yang udah nggak kayak gini ya, ini buat punya saya ini harus segera dikurangi ya. Ini fungsinya apa? Nah, ini fungsinya adalah untuk cahaya matahari agar mengenai batang alpukat kita. Jadi nanti kokoh gitu, batang alpukat itu cepat kokoh. Beda dengan yang selalu dibiarkan tidak terkena sinar matahari ya, dia itu akan tidak kokoh ya, batangnya itu layu gitu. Nah, kita bersihkan seperti ini ya, gulma kita cek setiap batang demi batang, setiap daun. Nah, jika sering terkontrol seperti ini, maka pertumbuhan alpukat kita itu cepat dan tidak terganggu. Nah, ini habis gerimis. Nah, di tempat saya ini itu rumput itu Masya Allah cepet banget ya. Dia itu kalau nggak sering-sering dikendalikan memang sedikit menyusahkan karena benar-benar mengganggu. Apalagi kalau kita pakai pupuknya pupuk kandang kan. Pupuk kandang itu kan tentu dari hewan, dia makan kotoran, bijinya nggak mungkin kan tercerna, jadi pasti keluar bersama kotoran gitu. Nah, kita cek seperti ini terus ya, karena ini penting ya, menurut saya penting. Jadi untuk mengurangi, benar-benar fungsinya bagus untuk mengurangi dari dini, sejak dini gangguan
dari hama-hama yang tidak diinginkan. Jadi kalau ketahuan 1, 2 itu segera dibunuh atau segera diobati lah. Apalagi kan ulat tanah, ulat batang itu kalau udah. Nah ini kita pruning ya, kita mulai belajar pruning. Nah, nanti ranting-ranting ini akan saya kurangi ya, apalagi yang ketinggian yang kalau udah 2 meter otomatis akan saya potong karena saya mengikuti seperti yang di Taiwan. Jadi nanti mudah. Ini punya saya ini kan jarak tanamnya cuma 3 sampai 4 meter. Jadi nanti rapat gitu. Jadi kalau nggak dipruning bisa penuh nih lahan. Jadi nanti ini pohon-pohon pisang ini pun saya tebas ya karena mengganggu ya. Mengganggu pertumbuhan alpukat kita gitu. Kita buangi daun-daun yang buruk juga kita buangi. Nah, ini nih. Ini kayak semacam ulat ini susah ya dibunuhnya. Kalau cuma diobat susah mati. Harus dipetani lah kalau bahasa Jawanya itu. Dipetani seperti ini, teraten begitu. Untuk menjaga alpukat kita tetap bertumbuh dengan baik. Ini alhamdulillah ya, ini usia baru 2 bulan. Alhamdulillah udah seperti ini. Ini karena kita melakukan perawatan rutinitas, jadi harus sering seperti ini ya sahabat tani, harus sering dikontrol, dilihat karena ya untuk pertumbuhan alpukat kita. Terkadang banyak ya petani itu begitu tanam udah dibiarkan gitu aja kan, yang penting kelihatan masih hidup gitu, padahal kita setelah tanam itu urusannya nggak beres ya, harus terus kontrol rutin, harus terus dirawat ya seperti ini. Kebutuhan pupuknya, kebutuhan obatnya, terus pemeriksaannya. Nah, itu harus benar-benar kita kontrol di usia pertumbuhan. Jika batang sudah kuat, usia di atas 2 tahun, nah otomatis kan masalah perawatan seperti ini tidak terlalu. Nah, ini teman-teman ya, ini ulat apa ini? Ini kalau udah makan ngabis-ngabisin batang ini. Ini kalau udah makan ngabis-ngabisin daun, batangnya dimakan semua. Ini ulat apa ini? Ini harus dibunuh ya kayak gini ya. Ini berbahaya ini. Geli ya. Nggak tahu kalau teman-teman ini ulat apa ini. Ini kalau udah bertelur, beranak pinak, udah habis alpukat. Pohonnya habis, daunnya tinggal ranting-rantingnya itu. Karena saya lihat di Taiwan juga ada ya, tapi ulatnya kecil-kecil itu. Kalau di sini kan sistemnya semprot jadi cepet gitu. Jadi benar-benar harus sering diperiksa, sering dilihat ya, terutama yang punya tanaman yang masih usia 1 sampai sebelum produksi berbuah, pokoknya itu harus sering diperiksa dan dikontrol seperti ini. Itu wajib ya teman-teman, wajib untuk menghindari serangan hama, untuk mempercepat pertumbuhan alpukat, pohon alpukat kita. Jangan cuma pupuk dipupuk tapi perawatannya nggak ada ya, sayang, ujung-ujungnya malah rumput dan gulma-gulma yang liar yang hidup subur. Oke sahabat tani, sedikit informasi dari saya. Jika pohon alpukat Anda ingin tumbuh dengan baik, maka wajib lahan bersih, pemupukan rutin 1 bulan sekali, dan pemeliharaan serta pemeriksaan rutin saat pohon alpukat masih tahap pertumbuhan seperti ini. Oke, sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Semoga ilmu saya dan pengalaman saya ini menambah semangat, menambah wawasan untuk petani semuanya, khususnya pecinta alpukat. Jangan lupa selalu dukung channel saya, tekan tombol like, komen, subscribe, dan bagikan. Oke, bye-bye. Salam sukses buat petani seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video dari saya.